Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. Genki desu ka minasan? Hai, genki desu nih. Semoga sukses ya. Ini kali pertama kita bertatap muka, secara tidak langsung. Saya akan jelaskan sedikit tentang kemarin yang materi tentang Aisatsu yang sudah saya share. Saya kasih penjelasan sedikit yang perlu Anda pahami. Tentang yang pertama adalah Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu adalah selamat pagi. Penggunaan Ohayo gozaimasu adalah jam 00.00 sampai jam 10 pagi. Jadi kita sekarang jam 9 ini masih Ohayo gozaimasu. Kalau ada seseorang yang bilang Ohayo gozaimasu, jawabannya juga sama, Ohayo gozaimasu, seperti itu. Terus selanjutnya kalau sudah jam 10.01 sampai nanti kira-kira setengah 6 sore, kita menggunakan konnichiwa. Konnichiwa itu selamat siang. Jadi kalau sudah jam 10 lewat sedikit sampai nanti setengah 6, kita menggunakan konnichiwa. Terus untuk yang setelah itu setengah 6 lebih, jam 6 lah ya, itu sampai tengah malam kita menggunakan Aisatsunya adalah konbanwa. Jadi seperti yang saya tulis, kita mulai lagi Ohayo gozaimasu. Penulis saya adalah Ohayo gozaimasu. Cara bacanya adalah Ohayo gozaimasu. Kalau yang selamat siang, konnichiwa, tetap ya, konnichiwa. Terus untuk yang selamat malam adalah tulisannya adalah konbanwa. Cara bacanya N yang di tengah itu dibaca M, jadinya kom. Terus N yang terakhir dibaca NG ya. Jadi kombang wa gitu guys. Jadi istilahnya sebenarnya kombang wa itu bisa, karena ini untuk ekspresi, jadi kayak digabung gitu guys. Tapi sebenarnya adalah dipisah. Kombang wa, selamat malam. Seperti itu ya. Jadi berbeda. Untuk mengetahui gimana, silakan lebih praktekkan sendiri. Kapan kita menggunakan Ohayo gozaimasu, konnichiwa, dan konbanwa. Selanjutnya untuk selamat beristirahat, kita menggunakan oyasuminasai. Oyasuminasai, selamat beristirahat, selamat tidur. Seperti itu. Terus selanjutnya adalah ketika masuk rumah, ketika kita akan masuk rumah, kita menggunakan tadaima. Jadi tadaima itu kalau di orang Islam itu seperti assalamualaikum, seperti itu. Terus kalau orang rumahnya menjawab, atau ibu kita, orang tua kita menjawab, itu okairinasai, atau seperti waalaikumsalam, seperti itu ya. Jadi kita bilang tadaima, orang rumahnya bilang okai rinasai. Hai. Selanjutnya adalah ittekimasu. Ittekimasu adalah saya pergi duluan ya. Ittekimasu. Terus untuk menjawabnya atau responnya silakan menggunakan itte irasai, selamat jalan. Seperti itu. Selanjutnya di dalam perpisahan ada banyak macam ya. Ada mata aimasu, dewa mata, mata asta, dan sayonara. Cuma saya sedikit kasih penjelasan tentang penggunaan mata aimasu, mata asta, sayonara. Terutama sayonara yang sering sedikit keliru penggunaannya ya. Jadi kalau sampai jumpa lagi atau sampai jumpa besok, kita menggunakan mata aimasu, mata asta. Kalau Anda menggunakan sayonara, otomatis dia selamat berpisah, kayak durasinya agak jauh gitu ya. Kalau kita cuma besok atau nanti, kita pakainya mata aimasu saja. Kalau sayonara berdurasi agak lama, seperti itu ya. Hai, selanjutnya, kalau untuk selanjutnya silakan dilihat sendiri kemarin yang materi yang saya share.
Selanjutnya kita bahas tentang materi kedua, itu adalah tulisan ya. Tulisan di dalam bahasa Jepang. Ini saya tulis di samping. Kita bahas materi dulu. Materi di dalam bahasa Jepang itu ada bunpo, tamo, dan kaiwa. Bunpo adalah tata bahasa atau grammar ya. Tamo adalah kosakata, sedangkan kaiwa adalah percakapan. Terus tulisan di dalam bahasa Jepang itu adalah hiragana. Ada hiragana. Hiragana itu ada 46 simbol. Hiragana, kapan kita menggunakan hiragana? Ketika kita menulis bahasa asli Jepang. Jadi apapun yang asli di Jepang itu pakainya hiragana tulisannya. Seperti nama orang Jepang. Kalau nama orang Jepang itu kan dia asli Jepang ya, dia punya kanji sendiri dan bisa juga pakai hiragana karena dia asli. Kalau seperti kita itu nanti pakai katakana, jadi bahasa serapan. Ya, hiragana ini yang harus Anda hafalkan adalah ada 46 simbol. Terus katakana juga sama, 46 simbol. Katakana ini untuk bahasa serapan, bahasa asing. Jadi tetap ada di dalam Jepang, bahasa Jepang itu bahasa serapan ada juga. Jadi nama kita nanti kita pakai yang katakana. Terus yang romaji itu adalah huruf Latin seperti yang kita tulis seperti biasa, a, i, u, e, o dan sebagainya, itu huruf Latin ya. Terus ada kanji kurang lebih 2.500 lebih. Seperti itu. Jadi sebelum kita lanjut pembelajarannya, lebih baiknya kalau Anda punya print, silahkan print dulu materi yang sudah saya share tentang hiragana, penulisan hiragana. Nanti saya akan menjelaskan tata cara penggunaan hiragana, penulisan hiragana. Coba di situ ada a, i, u, e, o. Ini ada 46 simbol. Jadi yang perlu Anda hafal sebenarnya kotak yang atas saja. Kalau Anda sudah paham kotak yang atas, kotak yang tengah dan kotak yang bawah ini mudah karena dia penggabungan. Terus selanjutnya kita bahas lagi. Nanti saya share tentang cara sebenarnya penulisan seperti ini, ada urutannya, mana yang goresan awal, mana yang goresan kedua, ketiga, dan selanjutnya. Tapi karena kita tidak menulis tata cara, tidak menilai tata cara penulisan, jadi terserah Anda aja enaknya seperti apa. Tapi nanti tetap saya share gimana cara urutan penulisannya, seperti itu. Terus cara penulisan hiragana itu ada, kalau yang tidak rangkap mudah Anda silahkan lihat di situ. Tapi kalau ada yang rangkap, vokal rangkap maupun konsonan rangkap, itu seperti yang di sebelah ini ada a, i, u, e, o. A seperti biasa ya, A, terus I, U, E, dan O. Itu jadi kalau misalnya ada yang rangkap, A yang rangkap ya tinggal ditambahin A. Kalau I yang rangkap tinggal ditambahin I. Terus U tinggal ditambahin U, dan E sama seperti itu. Terus yang khusus yang O, kalau yang O itu apabila rangkapnya di depan, dia pakai hiragana yang O, hiragana O. Jadi silakan sambil dilihat di chart hiragana chartnya, jadi pakai hiragana yang O apabila dia rangkapnya di depan. Tapi kalau rangkap O nya di belakang, dia pakainya simbol hiragana yang U. Coba dilihat perbandingannya. Dilihat di perbandingan. Oke, bisa pahami. Kalau belum bisa silahkan diulang-ulang videonya ya.
Terus selanjutnya konsonan rangkap. Konsonan rangkap itu tinggal ditambahin simbol cu, tapi dia posisinya kecil di depan huruf yang dirangkap. Cu kecil aja di bawah. Jadi tambahkan cu kecil di depan konsonan yang dirangkap seperti itu. Silahkan dilihat cu dengan vokal yang di depan konsonan yang dirangkap.